Baik, kita lanjutkan bagian kedua dari materi algoritma genetika ya. Kemarin sudah sampai pada tahapan perhitungan fitness. Nah, di tahapan berikutnya pada prosedur atau tahapan pada metode G ini kita lakukan proses seleksi ya, sesuai dengan blok diagram framework yang sudah saya berikan sebelumnya. Proses seleksinya secara khas di algoritma G ini menggunakan apa yang disebut dengan roulette wheel selection. Ini salah satu yang sering digunakan. Ada beberapa atau 1-2 metode yang lain untuk proses seleksi, tapi ini yang paling umum. Metode seleksi ini dilakukan dengan membuat kromosom yang mempunyai fungsi objektif paling besar akan memiliki kemungkinan terpilih yang paling besar juga. Jadi kalau Anda pernah lihat roulette wheel ya, untuk biasanya acara-acara undian itu kan ada sebuah lingkaran di mana lingkaran itu dibagi menjadi beberapa tembereng ya istilahnya dalam lingkaran. Kemudian diputar, setiap tembereng punya nomor. Ketika satu penunjuknya menunjuk putarannya berhenti, kemudian satu putaran menunjuk pada satu nomor, nanti itulah yang dianggap terpilih untuk dikasihkan ke pesertanya ya, berupa hadiah biasanya. Ini pakai cara yang sama, roulette wheel ini. Bedanya di sini kalau dalam dart atau apa kalau di Surabaya namanya mesin kolas ya, itu temberengnya areanya sama, dibagi rata. Kalau dalam roulette wheel selection dalam metode GA ini, area temberengnya ditentukan berdasarkan nilai fitness yang tadi sudah kita hitung tadi. Jadi setelah kita hitung nilai fitness dan total fitnessnya, kemudian kita lihat di sini di dalam rumus kita buat probabilitasnya. Dan kemudian kita hitung juga kumulatif dari probabilitas masing-masing individunya. Dari kedua perhitungan ini nanti kita akan menentukan area dalam roulette wheel-nya. Ya, kita mulai dari perhitungan peluang atau probabilitas I, di mana I mengacu ke tiap individu. Rumusnya adalah probabilitas sama dengan nilai fitness tadi yang sudah kita hitung ya. Kita coba tengok ke belakang. Nah ini. Nilai fitness dibagi dengan individu tersebut ya. Kita lihat ini kan individunya, kemudian total individunya ada 4, didapatkan total fitness populasinya 1,66. Sehingga pada individu pertama perhitungannya menjadi nilai dari fitness individu 1 yaitu 0,333 ini dibagi total fitness keseluruhan individu atau kita sebut dengan populasi yaitu 1,66. Hasilnya 0,2. Dengan cara yang sama, karena ini sebuah program komputasi ya, iterasi di mana I-nya ini kita akan loop mulai dari 1 sampai jumlah individu yang kita random di awal ada 4. Ya, masing-masing dihitung dengan nilai ini ya. 0,33 dibagi 1,6. Anda lihat total fitnessnya selalu sama karena ini mengacu ke populasi. Populasinya cuma 4, total fitnessnya 1,666. Nah, didapatkan masing-masing nilai peluang atau probabilitasnya. Ya, oke, kita sudah dapatkan. Kemudian tahap berikutnya menghitung kumulatifnya. Ini sederhana, kumulatif didapatkan dengan menghitung ini rumusnya, kumulatif I sama dengan nilai kumulatif I-1, nilai kumulatif sebelumnya, ditambah dengan probabilitas I. Ya, jadi kita ambil contoh untuk kumulatif yang pertama, itu sama dengan kumulatif I-1 atau kumulatif sebelumnya kan tidak ada. Ya, berarti kita isi dengan 0. Kemudian ditambah dengan probabilitas I. Probabilitas I tadi kita sudah hitung nilainya yang pertama 0,2. Jadi kumulatif 1 sama dengan 0 plus 0,2 atau hasilnya 0,2. Kemudian kumulatif yang kedua didapatkan dari kumulatif I-1, berarti kumulatif 1, ya 0,2, ditambah dengan probabilitas I atau probabilitas kedua yaitu 0,3, hasilnya 0,5. Dan seterusnya didapatkan sampai kumulatif keempat, ini salah cetak ya.
kumulatif keempat sama dengan 0,8 itu kumulatif sebelumnya, 0,3 ditambah nilai probabilitas keempat, yaitu 0,2 hasilnya 1. Hasilnya harus selalu 1 ya, karena 1 itu merujuk pada 100% pada roulette wheel-nya. Harus penuh satu lingkarannya, nggak ada yang tersisa ya. Dan itu nilainya 1. Nah, setelah itu kita bagi nih. Kita bagi wheel-nya ini menjadi area-area tadi. Jadi area 1, individu 1 ini 0,2 nih. 0,2 atau 20% ya. Kemudian individu yang kedua, areanya yang merah ini 0,3 atau 33% ya. 0,333 ya. Kemudian individu ketiga sama 0,3 atau 0,333, 33%, dan terakhir probabilitas keempat atau individu keempat, probabilitasnya atau peluangnya 0,2. Nah, ini nanti yang akan kita putar ini pada proses seleksi. Kita lanjutkan proses seleksi berikutnya. Jadi masih ada tahapan lain dalam proses seleksi ya. Setelah tadi kita sudah dapatkan ini roulette wheel-nya ya, berdasarkan nilai peluang atau probabilitas dan kumulatifnya. Kemudian kita masuk ke tahapan seleksi berikutnya, yaitu melakukan pertukaran ya, pertukaran individu berdasarkan seleksi. Jadi gini, di tahapan berikutnya ini kita kembali melakukan randomize ya. Randomize, kita generate secara random dengan nilai batasan 0 sampai 1 ya. Diasumsikan setelah kita melakukan randomize kita dapatkan ada 4 ya, kita butuhkan 4 untuk masing-masing individu. 4 kali proses randomize. Untuk generate random value yang pertama kita dapatkan nilainya 0,4 misalnya. Kemudian untuk yang kedua, random value kedua kita dapatkan 0,9. Untuk yang ketiga kita dapatkan 0,3, keempat 0,7. Ini random ya. Jadi kalau Anda pakai program randomize, nilainya benar-benar acak ya. Jadi ini tidak harus seperti ini dan tidak mungkin sama seperti ini karena random ya. Kita asumsikan ini hasil dari random 0,4, 0,9, 0,3 dan 0,7. Kita masukkan dalam variabel R1, R2, R3 sampai R4 ya. Kemudian kita lakukan roulette wheel. Nah, ini roulette wheel selection yang sesungguhnya. Jadi dari R1 random value yang pertama yang 0,4 ini kita cek. Kita cek ke dalam lingkaran wheel-nya ini. Apakah 0,4 itu masuk ke salah satu area dalam roulette wheel ya. Maka 0,4 berarti posisinya kan di sini nih. Ini 0,2 ya, ini 0,5 berarti 0,4 kan di area ini, merah ini berarti individu 2. Sehingga individu 1 yang tadi diwakili oleh randomize 1 itu berubah menjadi individu 2 karena berdasarkan roulette wheel-nya tadi setelah di random dia masuk ke area individu 2. Sehingga kita switch ini. Individu 1 yang asalnya adalah isi kromosomnya 0,4, 143, 242 dan 333 dari sini ya, dari sini. Dari ini. Nah, ini dia. Ini kan di awal kita sudah melakukan randomize untuk membentuk individu ya. Nah, kalau dinumerikan jadi seperti ini. Ya, Anda bisa lihat video sebelumnya. Dari mana ini asal angka-angkanya. Didapatkan seperti ini. Individu 1 kromosomnya ini, individu 2 kromosomnya ini, dan seterusnya sampai individu 4 kromosomnya ada 5 ini. Nah, ini kita bawa ke sini. Setelah kita bawa, berdasarkan roulette wheel tadi, ternyata ada perubahan. Ya, pakai roulette wheel tadi ya, di kolas tadi ya, diputer, kemudian ternyata, nilainya 0,4 masuk ke area kedua, individu 2, sehingga individu 1 tadi yang mengacu ke R1 itu berubah menjadi individu 2 karena masuk ke
0,4 di area individu 2. Sehingga individu 1 yang asalnya ini, kromosomnya asalnya ini berubah menjadi kromosom dari individu 2. Saya tukar di sini. Saya copy aja nih. Ini saya copy, saya pindahkan sini. Nah, kan? Oke, jadi seperti ini sekarang. Individu 1 tidak lagi sama seperti ini asalnya tadi. 0,4, 143 dan seterusnya, tapi berubah menjadi isi dari individu 2. 142, 213 dan seterusnya. Ya. Kemudian, untuk randomized value yang kedua 0,9 hasilnya tadi kita cek dalam roulette wheel masuk area mana dia ya, jadi ini mewakili individu 2 nanti ya. 0,9 masuk ke ini 0,2 0,5 0,8 0,9 di sini, berarti dia masuk ke individu keempat yang warna ungu ya, sehingga sekarang individu 2 berubah menjadi individu 4 ya. Individu 2 ini yang tadi menggantikan individu 1, ternyata ini digantikan juga dia oleh individu 4 ini berdasarkan roulette wheel-nya. Ya, saya copy, saya pindahkan ke individu 2. Yang asalnya 142 dan seterusnya sampai 431, nilai kromosomnya menjadi 033 dan seterusnya yang berasal dari individu 4. Ini ya. Dengan cara yang sama, randomize yang ketiga 0,3 ternyata masuk ke individu 2. Ya, 0,2, 0,3 di sini. Oke, maka ini berubah menjadi individu 3 menjadi individu 2. Individu 2 bukan yang sudah berubah dari individu 4 ya, tapi yang ini tadi asalnya individu 2 ini, 1, 4, 2 dan seterusnya. Yang menggantikan individu 1. Nah, ini saya pindahkan ke individu 3 ya. Oke, nah yang terakhir R4, random value ke-4 mewakili individu 4, 0,7 nilainya masuk ke area sini ya. Ini 0,5, ini 0,8, berarti 0,7 di sini. Ini masuk ke individu 3. Lah individu 3 kan sudah berubah tadi ini ya. Sehingga kita ambil saja dari aslinya di sini. Individu 3 saya ambil dari sini 0,34 dan seterusnya. Ini menggantikan individu ke-4. Nah, Anda bisa melihat perubahan hasil seleksinya dengan roulette wheel ini dengan melihat perubahan warna pada individu-individu asal dan individu-individu hasil ya. Anda lihat di individu hasil yang pertama ini warnanya kuning ini berasal dari individu kedua dari individu asal ya. Setelah dilakukan roulette wheel tadi ya. Kemudian individu 2 dari hasil yang didapatkan itu berasal dari individu 4. Kalau kita lihat warnanya. Kemudian individu 3 dari hasil juga berasal dari individu 2, kuning. Dan individu keempat di hasil berasal dari individu ketiga. Itu semua berasal dari proses roulette wheel ya. Dengan melakukan randomize pada R1 sampai R4. Ya, kemudian dimasukkan ke area-area yang ada di dalam roulette wheel. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tahapan berikutnya, yaitu proses crossover. Yang di kasus ini kita menggunakan salah satu metode crossover yaitu one cut point. Proses crossover adalah proses pertukaran kromosom antar dua individu, di mana dua individu yang dimaksud ini dinamakan individu induk. Nah, sebelum kita melakukan crossover, maka kita harus menentukan mana saja yang dipilih untuk individu-individu induknya. Ya, atau parent ya, biasanya disebut parent, orang tuanya. Sebelum kita melakukan pemilihan individu mana yang dijadikan induk, kita harus tentukan dulu apa yang disebut dengan crossover rate atau CR ya. Nah, di sini kita tentukan CR-nya sebesar 0,75. CR ini nanti dipakai sebagai batas limit yang menentukan mana individu yang bisa dijadikan induk atau parent dan mana yang tidak ya.
Setelah kita tentukan crossover rate-nya atau CR-nya, kemudian lagi-lagi kita harus melakukan randomize ya. Di sini ada banyak langkah randomize ya. Ini mungkin randomize yang kedua atau yang ketiga ini dari keseluruhan prosesnya. Di randomize di bagian crossover ini kita mengenerate nilai random antara 0 sampai 1. Di mana dilakukan 4 kali randomize dan masing-masing proses randomize dimasukkan ke dalam variabel R1 sampai R4. Nah, diasumsikan saja kita sudah melakukan randomize dan kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari proses randomize tadi, di mana R1 mendapatkan nilai 0,26, R2 0,68, R3 0,87 dan R4 0,49. Ya. Kemudian R1 sampai R4 ini yang didapatkan dari proses random tadi, kita asosiasikan atau kita kaitkan dengan individu 1 sampai individu 4. Jadi R1 berasosiasi dengan individu 1, R2 berasosiasi dengan individu 2 dan seterusnya. R4 berasosiasi dengan individu keempat. Nah, setelah itu dilakukan proses seleksi individu yang akan dijadikan parent atau induk. Di mana syaratnya adalah jika RI lebih kecil dari crossover rate, maka dia dijadikan induk. Ya. Nah, kita lihat hasil dari randomize R1 yang tadinya mewakili individu 1 adalah 0,26. Karena nilainya di bawah dari syarat 0,75, maka dia terpilih sebagai salah satu induk atau parent. Kemudian R2 yang mewakili individu 2 68 ya, 0,68 masih di bawah 0,75, maka juga terpilih atau terseleksi sebagai calon induk individu 2. Kemudian individu 3 karena nilainya 0,87 lebih besar dari crossover rate, maka tidak terpilih sebagai individu yang akan disilangkan nantinya sebagai individu induk. Kemudian R4 0,49 yang mewakili individu 4 di bawah crossover rate, maka dia terpilih menjadi individu yang dijadikan induk atau parent. Jadi terpilih 3 dari 4 individu yang bisa dijadikan induk. Nah, langkah berikutnya setelah didapatkan 3 calon induk, kemudian kita silangkan, ya, kita silangkan sebagai pasangan-pasangan. Yang pertama pasangan antara individu 1 dan individu 2. Nanti di crossover nanti akan dicari hasil dari perkawinan silang dengan kromosom yang terbaik maksud saya. Kemudian individu 2 disilangkan dengan individu 4 sebagai pasangan, dan terakhir individu 4 disilangkan dengan individu 1. Jadi semua kombinasi sudah didapatkan ya. 1 ke 2, 2 ke 4, dan 4 ke 1. Nah, berikutnya lagi-lagi proses randomize. Ya, proses yang kelima ini dari crossover one cut point methods ini. Proses randomize yang kelima ini agak sedikit beda karena tidak menggunakan batas 0 sampai 1. Tapi menggunakan batas 0 sampai 4. Di mana 4 ini adalah K-1. K itu kromosomnya. Jadi kita lihat di awal ya, di desain awal individu terdiri dari ini ya, terdiri dari 5 kromosom kan ya, ada 5 kromosom. Nah, karena yang dibutuhkan di sini adalah K-1, maka K5 yang jumlah 5 dikurangi 1 jadi 4, sehingga angka yang dirandom antara 0 sampai 4 dan bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat. Kemudian berapa kalinya juga beda. Kalau sebelumnya sejumlah individu yang kita generate ada 4. Sedangkan di tahapan kelima ini proses randomize-nya selain batasannya 0 sampai 4 juga jumlah randomize-nya cuma 3. 3 ini didapatkan dari jumlah pasangan yang didapatkan di proses perkawinan silang atau crossover. Karena cuma ada 3 pasangan, maka di generate cuma 3 kali saja.
Ya. Nah, setelah kita paham, kemudian kita proses random seperti biasa, seperti sebelumnya. Randomize yang pertama itu masuk ke R1, randomize kedua ke R2, randomize ketiga masuk ke R3. Didapatkan, ini seolah kita sudah benar-benar melakukan proses random ya. R1 mendapatkan nilai 4, R2 mendapatkan 3, dan R3 mendapatkan 1. Oke ya, sekarang kita sudah mendapatkan proses persilangan 3 induk ya, 3 kali perkawinan silang dari 3 induk. Kemudian kita sudah mendapatkan generate random dengan nilai 0 sampai kami 1, 0 sampai 4, 3 kali random. Ya, kita masuk ke kelanjutan dari crossover. Nah, ini kelanjutannya kita sudah dapatkan perkawinan silangnya tadi ya. Ada 3 perkawinan silang dan ada 3 randomized value. Ya, 0 sampai 4. Oke. Nah, sekarang kita mulai bagaimana proses crossover-nya ya. Sebelum kita mulai proses crossover, kita harus persiapkan dulu populasi yang sudah didapatkan di proses sebelumnya, yaitu proses seleksi ya. Kita dapatkan ini populasi sebelumnya ini. Individu 1 nilai-nilainya ini. Individu 2 ini dan seterusnya ya. Dari proses roulette wheel tadi ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan proses perkawinan silang yang pertama. Ini individu 1 melawan individu 2. Ya, kita lihat. Di crossover yang pertama ini, individu 1 kita dapatkan dari ini, populasi asli sebelumnya ya, ini sama nilainya. Kemudian individu 2 dari sini ya. Individu 2 warna pink ya. Kemudian hasil perkawinan silangnya bagaimana? Nah, kita lihat proses perkawinan silangnya mengacu pada hasil randomize yang tadi, yang dimana R1 mendapatkan nilai 4 ini. Nah, nilai 4 ini adalah nilai jumlah kromosom yang diambil dari individu 1. Diambil 4 kromosom berarti. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima tidak diambil kromosom kelima dari individu 1. Ya, yang kelima diambil dari individu yang menjadi pasangannya, yaitu individu 2 ini yang kelima. Nah, baru digabungkan ini. Jadi 4 kromosom dari individu 1 berasal dari randomize yang 4 tadi R1 ditambah 1 kromosom dari pasangannya individu 2. Hasilnya adalah sebuah individu baru. Hasil perkawinan silang antara individu 1 dan individu 2. Ya. Kemudian proses perkawinan silang yang kedua antara individu 2 melawan individu 4. Ya, ini ya. 2 dari sini dan 4 dari sini. Ya. Dengan cara yang sama seperti pada proses perkawinan silang yang pertama, crossover pertama, kita ambil dari individu induk yang pertama, yaitu individu 2, itu 3 kromosom berasal dari proses randomize tadi. 3 kita ambil 1, 2, 3. Ya, itu menurun pada hasil perkawinan silangnya nih. 3 kromosom yang pertama diambilkan dari individu 2, induk 1. Kemudian sisanya diambil dari individu pasangannya, yaitu individu 4. Hasilnya adalah sebuah individu baru dengan kromosom hasil perpaduan antara individu 2 dan individu 4. Ya. Perkawinan silang yang ketiga sama, perkawinan silang yang ketiga antara individu 4 dan individu 1. Nah, hanya di sini karena hasil randomize-nya cuma 1, maka cuma diambil 1 kromosom dari individu induk pertama, yaitu individu 4. Yang ini yang hijau, sisanya diambil dari individu 1 yang dominan ya, ada 4 individu. Hasilnya individu baru yang kita namakan masing-masing adalah offspring 1, offspring 2, dan offspring 3. Oke ya, simpel aja nih sebetulnya.
Nah, setelah kita dapatkan 3 offspring yang merupakan hasil dari perkawinan silang dari individu 1, 2, dan 4, kita bentuk populasi baru. Di mana populasi baru individu yang pertama itu diambil dari offspring 1. Nih, ya, diambil dari sini. Masuk sebagai individu 1. Kemudian individu 2 diambil dari perkawinan silang yang kedua, offspring 2. Ya, masuk sebagai individu 2. Ya, kita lihat warna-warnanya ya, hasil kombinasinya. Sedangkan individu 3 karena tidak terlibat dalam proses crossover, dia dibiarkan seperti aslinya. Nah, ini kan hasilnya kan kuning ini. Ya, kita biarkan seperti apa adanya karena dia tidak melalui proses perkawinan silang. Baru individu keempat ya didapatkan dari offspring ketiga. Hasil perkawinan adalah individu 4 dan individu 1. Hasilnya adalah sebuah populasi baru seperti ini. Yang sedikit berbeda dengan yang populasi asalnya. Ya. Nah, setelah kita dapatkan populasi baru, kita lagi-lagi harus hitung fitnessnya, masing-masing individunya. Tujuan utamanya adalah kita mencari individu dengan nilai fitness tertinggi yang mendekati 1. Kalau nilai fitnessnya mendekati 1, ya sudah, berhenti saja proses looping untuk mencari generasi barunya. Ya. Proses perkawinan silangnya berhenti sudah. Atau semua tahapannya berhenti sudah. Yaitu yang optimal, individu yang kita pilih yang paling unggul dan dianggap sebagai jadwal yang paling optimal. Tapi karena kita lihat di sini proses perhitungan fitnessnya dengan populasi baru ini dengan rumus yang ini, rumusnya yang ini, cuman bedanya nilai KD dan KR-nya sudah beda. Itu kita dapatkan individu 1 fitnessnya sudah berubah, yang awalnya 0,33 sekarang jadi 0,5. Individu 2 yang asalnya 0,5 jadi 0,333. Individu ketiga tetap 0,5 dan individu keempat berubah dari 0,33 menjadi 0,5. Total fitnessnya 1,833. Nah, karena tidak ada satupun individu baru yang nilai fitnessnya mendekati 1, maka kita wajib melakukan proses selanjutnya. Bisa kita melakukan awal lagi dengan melakukan seleksi dengan urut wheel lagi, mulai dari sini ya. Ini kita lanjutkan ke sini dan seterusnya sampai proses persilangan lagi. Kemudian dihitung lagi fitnessnya lagi, atau kita shortcut aja, ya, kita langsung melakukan proses mutasi. Nah, proses mutasi itu sebetulnya adalah mengganti bagian-bagian yang cacat dari kromosom setiap individu dengan kromosom yang baru yang lebih baik. Ya, misalnya ini Anda lihat di populasi baru ada proses yang crash ya dalam penjadwalan yang kita anggap sebagai cacat kromosom, yaitu di ini kromosom ke-2, 3, 4, dan 5. Nah, kita rekayasa untuk mendapatkan kromosom baru. Kemudian individu 2 kita juga rubah ini dengan aturan tertentu ya nanti berubahnya dengan kromosom yang baru. Begitu juga individu yang lain kita rekayasa dengan mutasi. Setelah dimutasi pun nanti akan tetap kita hitung lagi proses fitnessnya lagi ya, sampai syarat terpenuhinya adalah atau syarat berhentinya looping adalah salah satu atau lebih ya, satu atau lebih, minimal satu, ada individu yang nilai fitnessnya mendekati 1, itu aja. Kalau sudah tercukupi ya selesai.
itu yang terpilih sebagai individu unggul yang dijadikan nilai optimum atau optimal dari proses algoritma genetika ini ya, dalam penyelesaian penjadwalan kuliah. Kalau misalnya sudah di looping nggak selesai-selesai, Pak, nggak ada yang mendekati 1, ya kita stop dengan batasan looping tertentu. Misalnya kita set, jika tidak menemukan nilai fitnessnya yang mendekati 1 sampai 1000 kali looping, ya sudah berhenti saja misalnya. Dan di looping yang 1000 itu kita cari mana nilai yang terbaik, yaitu yang paling unggul dalam proses seleksinya. Itu ya, itu jadi penjelasan, mudah-mudahan bisa dipahami proses GA-nya untuk studi kasus penjadwalan perkuliahan. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.